hatiku tenang bersamamu. Kau yang mengerti hidupku, pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hatiku tenang bersamamu. Kau yang mengerti hidup kami, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap. Ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Haleluya. Hanya Kau Yesus, sandaran jiwaku. Hanya Kau Tuhan. Kami terhibur dengan pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, sebab dengan pujian penyembahan kami menyadari kodrat ilahi kami adalah ciptaan Tuhan. Penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu mengakui kebesaran Engkau di dalam hidup kami, Bapa. Dan kami bersyukur kami boleh menerima sabda firman-Mu, Tuhan. Pada pagi hari ini, biarlah dengan sukacita, dengan suka hati, karena kami tahu
Setiap pujian penyembahan yang kami naikkan memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan dan sandaran dalam jiwa kita. Dia yang meneguhkan kita. Saudara, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kekuatan kita adalah di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Hamba Tuhan yang diberkati yaitu Raja Daud adalah seorang yang sangat memiliki passion di dalam pujian dan penyembahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di saat kita memiliki passion untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, di situ ada kekuatan. Saudara, pada saat kita merenungkan kitab 1 Tawarik berbicara tentang bagaimana tongkat pemerintahan tidak beranjak dari kerajaan Yehuda. Karena bukan sekedar karena Tuhan mengasihi Daud, tapi memang Yehuda sudah ditentukan untuk menjadi pemerintahan yang tidak pernah akan berakhir, di mana Yesus Kristus akan lahir dari kerajaan Yehuda. Cara Tuhan untuk melindungi setiap nubuatan dan janji Tuhan yang kemudian digenapi, itu merupakan cara Tuhan yang luar biasa. Makanya saudara, tempat bersandar yang paling kuat adalah bersandar kepada janji Tuhan. Ini berikutnya saudara, ketika Tuhan betul-betul menyertai orang-orang yang di dalam mereka memelihara janji Tuhan, itu luar biasa. Saudara, dan ada satu pribadi yang sangat bergerak dengan visi Tuhan, sangat bergerak dengan janji Tuhan, yaitu Raja Daud. Dia hidup di dalam hubungan dengan Tuhan. Saya katakan bukan sekedar mengalami takut akan Tuhan. Dia bukan sekedar orang yang takut. Karena kalau orang mengikuti Tuhan hanya karena takut, dia melakukannya karena takut mendapat hukuman dan ingin mendapat upah. Kekristenan yang seperti ini akan berakhir pada sebuah hubungan yang tidak punya desire. Kekristenan yang hanya bersandar kepada rasa takut. Penting memiliki takut akan Tuhan karena kita respect dan kita tidak mau jatuh dalam dosa. Tetapi kalau hubungan yang hanya berdiri di atas dasar rasa takut saja, tidak akan menghasilkan hubungan yang harmonis. Daud bukan sekedar orang yang takut akan Tuhan. Lebih daripada takut akan Tuhan, dia mencintai Tuhan. Saudara yang diberkati, itu sebabnya sampai hari ini Mazmur Daud merupakan mazmur yang sangat disukai karena itu bukan sekedar perasaan takut. Takut dihukum, takut Tuhan akan meninggalkan, enggak. Tapi satu hubungan yang diwarnai dengan rasa cinta akan Tuhan. Dan mezbah yang dibangun oleh Daud adalah mezbah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita pelajari di dalam kitab 1 Tawarik, kita akan belajar dari 1 Tawarik 11 hingga 1 Tawarik 20. Sesudah Saul meninggal, kerajaan itu sudah dijanjikan akan menjadi milik daripada Raja Daud. Tapi satu hal saudara, kerajaan yang dipercayakan kepada Daud bukan sesuatu yang dia kejar. Yang Daud kejar adalah hubungannya dengan Tuhan. Tuhan memberikan janji di dalam hidup kita, bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang baik. Namun Tuhan mencari orang-orang yang ketika menerima janjinya itu mencari Tuhan. Bukan mencari kerajaan dan kekayaannya, tetapi mencari kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepada mereka. Saudara yang diberkati, pujian penyembahan dari Daud merupakan dasar untuk dia membangun kerajaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu sebabnya ketika dia diurapi menjadi raja, dia tidak sekedar menjadi raja Israel, dia tidak sekedar menjadi raja di Yerusalem, dia tidak sekedar menjadi raja di Yehuda, tetapi dia menjadi raja di dalam hatinya, sendiri, menjadi raja di dalam hatinya Tuhan sendiri. Dia mendirikan kerajaan Tuhan dan dia menjadi raja di sana, yang menubuatkan tentang Yesus menjadi raja
dari suku Yehuda. Saudara, kehidupan kerajaan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Dan Daud bagaikan sebuah nubuatan tentang bagaimana menempatkan Tuhan sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Yaitu kita bukan fokus pada kerajaan dunia, bukan fokus kepada mendirikan semua kekayaan, kehebatan, kejayaan yang ada. Raja Daud memiliki kejayaan, tapi yang dia tinggikan adalah Tuhan. Sesudah dia berkemenangan merebut Israel dari keluarga Saul, dia tidak fokus membangun kerajaannya sendiri. Dia fokus untuk membangun mezbah bagi Tuhan. Dibawanya tabut itu dari Kiryat Yarim, dibawa ke Yerusalem. Dan ketika mereka didapati tidak berkenan membawa tabut Tuhan, dia membaca kembali kitab-kitab Taurat dan mempelajarinya. Oh, bahwa orang Lewi yang harus membawa tabut Tuhan. Obed Edom diberkati karena dia menghargai tabut Tuhan yang ada. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip daripada Daud bukan pengejaran bagaimana dia membangun kerajaan dunia, tetapi dia menjadikan Tuhan betul-betul raja di dalam kehidupan kerajaan Israel, kehidupan kerajaan Yehuda. Pagi hari ini, saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar bersama dari 1 Tawarik 11 hingga 20 tentang bagaimana Daud membangun kerajaannya. Daud membangun kerajaannya di atas dasar pujian dan penyembahan. Daud membangun kerajaannya bukan sekedar di atas dasar takut akan Tuhan. Lebih daripada takut akan Tuhan. Saudara, ketika seorang membangun hubungan karena rasa takut, sebenarnya dia sedang membangun sebuah hubungan yang sepihak. Artinya dia merupakan objek dan subjeknya yang lebih dominan. Kalau seseorang membangun suatu hubungan di atas dasar rasa takut saja, artinya dia adalah seorang yang tidak merasa punya hubungan dengan yang pribadi yang satunya. Tetapi Daud membangun hubungan atas dasar kasih. Itu sebabnya dia membawa pujian dan penyembahan di dalam setiap kehidupannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pelajari di dalam 1 Tawarik 11 hingga 1 Tawarik 20, bagaimana masa pemerintahan Daud ketika dia menjadi Raja Israel, dia merebut Yerusalem, menetap di sana. Dan saudara, ketika Daud merebut Yerusalem, dia memiliki dukungan dari pahlawan-pahlawan Daud. Pada waktu dia di Gua Adulam, saudara, ada orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang terlibat hutang, orang-orang yang punya masalah, itu kemudian mengikuti Daud. Dan mereka kemudian merebut Yerusalem dan menetap di sana bersama dengan pahlawan-pahlawan Daud. Dan ketika dia ada di Siklag, dia juga didukung oleh pengikut-pengikut Daud. Dan kemudian Daud mendirikan tentaranya yang hebat, yang gagah perkasa, dan ada Triwira, ada pahlawan-pahlawan Daud, dan mereka mengambil air di perigi Bethlehem hanya untuk memberikan kepada Daud, dan kemudian Daud mencurahkan air tersebut sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Dia didukung oleh orang-orang yang luar biasa. Saudara, di dalam membangun kerajaan Israel, Daud tidak berdiri dengan kekuatannya sendiri, tapi dia memiliki sebuah fighting spirit. Dia kemudian ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitar dia, bahkan Filistin itu gentar kepada dia. Daud memukul kalah orang Filistin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar firman Tuhan di sini bahwa Daud memiliki fokus untuk membangun kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan Israel. Ketika dia diurapi untuk menjadi raja di Israel, saudara, dia bukan orang yang gila dengan tahta, dia bukan orang yang gila dengan harta, tetapi dia adalah orang yang fokus di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika dia menjadi raja di Israel, di Yerusalem, saudara, pertama-tama kali yang dia lakukan adalah memindahkan tabut Tuhan di Yerusalem, di pusat kerajaan pemerintahan Israel. Saudara yang diberkati, bagaimana Daud mendahulukan membangun kerajaan Tuhan dibandingkan membangun kerajaannya sendiri. Sebab kerajaannya sudah terbangun. Dia sudah didukung oleh pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Dan kemudian apa yang terjadi? Sesudah dia menempatkan tabut Tuhan di Yerusalem, dia memuji-muji Tuhan. Dia mengakui kebesaran Tuhan. Setelah dia mengakui kebesaran Tuhan, dibuatnya peribadatan untuk setiap
waktu, setiap saat orang-orang bisa memuji Tuhan. Ada ribuan orang-orang yang dibangun untuk menyembah dan beribadah di Yerusalem. Saudara, selanjutnya Tuhan memberikan janji mengenai bait suci bukan akan didirikan oleh Daud, tetapi akan didirikan oleh anaknya. Daud bersyukur dan kemenangan-kemenangan Daud terhadap bangsa-bangsa itu sungguh luar biasa. Dan Daud kemudian membangun setelah dia menempatkan tabut Tuhan di tengah-tengah Yerusalem, baru dia mendirikan administrasi kerajaan dari Israel. Yaitu dia memilih pegawai-pegawai Daud yang ditempatkan di dalam pemerintahan. Ketika Daud berperang melawan Bani Amon berakhir, Daud juga berperang melawan orang Filistin, semuanya dikalahkan. Saudara, apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan Daud? Dia membangun kerajaan, bukan kerajaannya. Dia membangun kerajaan Tuhan. Dia membangun kerajaan Tuhan, dia mendahulukan tabut Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan. Saudara, kalau kita mau berkemenangan di dalam kehidupan kita, izinkan Tuhan menjadi raja di dalam kehidupan kita. Kalau kita membangun kerajaan kita sendiri, kalau kita membangun pemerintahan kita sendiri, kalau kita membangun hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, sia-sia saudara. Berkat itu tidak akan ada di dalam keluarga kita. Tapi kalau kita mengundang Tuhan menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita, ingat untuk membawa kehidupan menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita, kita harus memiliki fighting spirit seperti yang dimiliki oleh Raja Daud. Dia berperang, dia mengalami kemenangan. Untuk menghadapi peperangan, dia selalu bertanya-tanyakan Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 11 ketika dia sudah merebut kemenangan, dia sudah mengalahkan musuh-musuhnya, dia kemudian merebut Yerusalem dan kemudian menetap di sana. Lalu Daud dan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud menetap di kota pertahanan itu. Sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makinlah besar kekuasaan Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, semakin dipercayakan kekuasaan yang daripada Tuhan. Daud berjalan bersama dengan Tuhan, dan dia tidak membangun kerajaannya sendiri, saudara. Dia membangun kerajaan Tuhan. Dan semakin dia fokus dengan Tuhan, semakin Tuhan menyertai dia. Semakin dia fokus untuk membangun kerajaan Tuhan, semakin Tuhan menyertai dia. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Apa yang lebih luar biasa selain disertai oleh Tuhan? Tidak ada, saudara. Disertai Tuhan adalah segala-galanya. Saudara, Daud memiliki pahlawan-pahlawan yang luar biasa di dalam 2 Tawarik 12. Mereka ini membantu Daud mengawal bola. Sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Saudara, tidak ada ambisi di sini. Yang ada adalah penyertaan Tuhan semakin diteguhkan dan semakin diteguhkan di dalam diri Daud. Ketika dia menerima orang-orang yang penuh dengan kekurangan, orang-orang ini berubah menjadi orang-orang yang penuh dengan kekurangan, menjadi orang-orang yang menjadi fighter di dalam kehidupan mereka. Pahlawan-pahlawan Daud itu ada di sekeliling Daud untuk mendukung dia. Saudara, kalau engkau memiliki visi yang benar daripada Tuhan, kalau hidupmu tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirim orang-orang yang mendukung visi Tuhan di dalam kehidupanmu. Pahlawan-pahlawan Daud melambangkan pertolongan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan Daud. Pahlawan-pahlawan Daud menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan Daud sehingga makin besarlah kekuasaan Daud. Saudara, mari kita berdoa biarlah kita didukung oleh orang-orang yang hidupnya tertuju kepada visi Tuhan. Karena ketika Tuhan mengirim orang-orang yang satu visi dengan kita, pekerjaan Tuhan semakin lebar di atas muka bumi ini. Dan saudara, di dalam firman Tuhan yang selanjutnya dikatakan, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Saudara, bagaimana Daud itu bukan hanya sekedar fokus bagaimana dia berperang menghadapi kemenangan, tapi dia fokus setelah ini apa? Setelah kemenangan yang saya peroleh, setelah ini apa? Saudara, Daud memanggil imam-imam yang ada, Imam Sadok, Abiatar, dan kemudian orang-orang Lewi,
Uriel, Azaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab. Kamu ini para kepala puak dari orang Lewi. Kuduskan dirimu, kamu ini dan saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan itu. Sebab karena pertama kali kamu tidak hadir. Karena mereka tidak hadir pertama kali, maka kemarahan menyambar Uza pada waktu itu yang menjabat tabut Tuhan. Maka Tuhan Allah telah menyambar di tengah-tengah kita sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkut tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman-Nya. Saudara, mengikuti Tuhan tidak sembarangan. Sesudah kemenangan besar yang diberikan kepada Daud dan kemudian diberikan pahlawan-pahlawan Daud untuk satu visi dengan dia. Dia fokus untuk membawa tabut Tuhan ke Yerusalem. Dan untuk membawa tabut Tuhan di sana, saudara, mereka melakukan banyak kesalahan. Saudara, untuk menghadirkan pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan dengan hati yang tidak suci. Untuk menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus kenali hati Tuhan. Waktu itu mereka menyelidiki kitab suci bahwa ternyata hanya orang-orang Lewi yang diizinkan untuk membawa tabut Tuhan tersebut. Dan Daud berkata, kamu tidak ada di sini waktu pertama kali kita membawa tabut Tuhan. Oleh sebab itu, ini saatnya kita melakukan seperti apa yang Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak memenuhi kehendak Tuhan seperti yang seharusnya, maka hadirat Tuhan tidak akan memenuhi kehidupan kita. Daud fokus membangun kerajaan Tuhan di dalam kuasa pujian dan penyembahan, di dalam roh takut akan Tuhan, karena dia tahu dia tidak dipilih menjadi raja, bahwa dirinya akan menjadi raja atas Israel, tapi Tuhanlah yang akan menjadi raja atas Israel. Berbeda dengan Saul, ketika dia dipilih menjadi raja, dia tahu dia yang raja. Tetapi ketika Daud dipilih menjadi raja, dia tahu bahwa dia hanyalah pilihan, tapi raja itu sendiri adalah Yahweh. Makanya ketika dia tahu dia menjadi raja, dia tempatkan tabut itu mendahului segalanya. Menempatkan Tuhan sebagai pribadi, raja dan juru selamat dalam kehidupan kita. Itulah kemenangan kita, saudara. Setelah dia menempatkan kembali tabut Tuhan di Yerusalem, apa yang terjadi? Dia bangun generasi yang memuji dan menyembah. Daud peduli dengan ibadah pujian penyembahan yang penuh dengan kuasa. Dia memanggil Bani Asaf, Bani Korah, dan semua suku-suku Lewi yang ada ditempatkan sebagai petugas-petugas di rumah ibadat. Dan dia memilih secara langsung ini mana orang-orang yang memuji, mana orang yang memegang kecapi, mana orang-orang yang berdiri di pintu gerbang, mana orang-orang yang mengangkat peralatan-peralatan dan membersihkan peralatan yang ada di tabut Tuhan, di kemah suci. Saudara, Daud peduli dengan ibadah pujian penyembahan yang penuh dengan kuasa. Ketika dia menjadi raja, dia tidak fokus membangun kerajaannya sendiri, tapi dia fokus membangun kerajaan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 16, orang-orang yang ditunjuk untuk beberapa tugas ibadah, Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu, yaitu Bani Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu seperti patut dilakukan setiap hari. Juga Obed-Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang. Obed-Edom yang diberkati waktu dia penyimpan tabut Tuhan di rumahnya, dia diberkati. Obed-Edom ini dipilih. Obed-Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu pintu gerbang. Tetapi Sadok, Iman itu dan saudara-saudara sepuaknya para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci yang di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mesa korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Saudara, kemarin waktu kami ibadah di satu ibadah Hosana, lalu memuji dan menyembah Tuhan, kami berkata seperti ini. Luar biasa itu lagu, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Lalu saya berkata begini, memang luar biasa. Hampir semua puji-pujian itu lahir dari Mazmur yang dinyanyikan oleh Daud. Dan sampai hari ini, Mazmur Daud itu masih relevan dengan pujian penyembahan di abad yang sekarang ini. Karena Mazmur pujian penyembahan yang ditulis oleh Raja Daud adalah pujian penyembahan yang diberikan oleh Roh Tuhan. Itu sebabnya pujian penyembahan mereka sangat luar biasa dan masih relevan sampai hari ini.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pujian penyembahan itu mengandung kuasa. Dan Daud membangun kerajaannya di atas dasar pujian dan penyembahan. Di atas dasar kuasa yang lebih besar daripada kuasa manapun. Dia tidak memperkuat tentara-tentaranya, tetapi tentara-tentaranya itu diperkuat oleh Tuhan. Dia tidak memperkuat bagaimana administrasi kerajaannya, tapi dia memperkuat ibadah di dalam kerajaannya. Dan apa yang terjadi? Ibadah yang mengandung kuasa menjadikan kerajaan Daud adalah kerajaan yang paling kuat. Dia tidak membangun di atas dasar sekedar, bukan berarti dia tidak takut akan Tuhan, tapi tidak sekedar takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan hanya orang-orang yang sekedar takut hukuman. Tapi orang yang takut akan Tuhan dan lebih daripada takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, itulah dasar kekuatan yang paling kuat dari kerajaan Raja Daud. Saudara, kita akan fokus di sini bahwa Daud seorang yang tidak fokus membangun kerajaan pribadi, melainkan kerajaan Tuhan. Dia memiliki fighting spirit untuk berperang, itu sebabnya Tuhan mengirim pahlawan-pahlawan yang hebat dalam kehidupannya. Dia mengutamakan kehadiran Tuhan di atas segalanya, itu sebabnya dia bawa tabut Tuhan itu pergi dan ditempatkan di Yerusalem. Dia meninggikan Tuhan di dalam pujian penyembahan, itu sebabnya dia membangun sebuah team worship and praise. Dia membangun sebuah kerajaan imamat di tengah-tengah kehidupan kerajaan yang dibangun. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi pujian penyembahan Daud di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11 dan 12 berkata seperti ini. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Saudara, jangan sekedar hanya takut akan Tuhan. Lebih daripada takut akan Tuhan. Bangunlah pujian penyembahan yang mengandung kuasa, yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, yang mengundang tabut Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga bukan kita yang menjadi raja atas rumah pribadi kita, tetapi Tuhanlah yang menjadi raja atas rumah pribadi kita dan menjadi raja di tengah-tengah seluruh kehidupan kita melayani Tuhan. Carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah dia di dalam worship and praise, di dalam pujian penyembahan yang menjadi dasar kekuatan dari kerajaan yang kita bangun di dunia ini, yaitu kerajaan Tuhan. Ingat perbuatannya yang ajaib, mujizatnya, dan ingat, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu penting, tapi jangan sekedar takut akan penghukumannya, tetapi mencari dia karena kita mengasihi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mau membangun kerajaan, bukan kerajaan pribadi, tetapi kerajaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan menjadi pemenang-pemenang kehidupan, karena Engkau mengirimkan tentara bala tentara pasukan malaikat surgawi untuk menolong kehidupan kami. Daud dikirimkan orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan di dalam kehidupannya, tetapi dia tidak berhenti sampai dengan menjadi pemenang di dalam segala peperangan, tetapi dia masuk di dalam satu sikap untuk mengundang tabut Tuhan di tengah-tengah kerajaan dunia, sehingga dia mendirikan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga, kami juga ingin mendirikan kerajaan Tuhan dengan memuji dan menyembah Engkau, dengan membangun sebuah ibadah yang takut akan Tuhan. Bukan sekedar takut, tapi lebih daripada itu, yaitu mencari wajah Tuhan, mencari hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang lebih lagi kami bawa Tuhan, takut akan Tuhan adalah kehidupan kami, dan mengasihi Tuhan sebagai dasar kami. Dan pujian penyembahan itulah hubungan yang penuh dengan kasih kepada Bapa di surga. Ketika kami bermazmur, ketika kami memuji menyembah Engkau Tuhan, maka kerajaan Allah didirikan di muka bumi ini, bukan kerajaan pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan mungkin ada yang punya pergumulan, tetapi biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Bukan sekedar takut dihukum, tetapi suatu hati yang membangun sikap memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau beribadah pagi hari ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sahabat GSS yang diberkati Tuhan. Happy Sunday and God bless.